Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Laili. Sekarang kita belajar tentang interaksi manusia dengan alam. Ini adalah tematik, tema 6, subtema 2, muatan pelajaran IPS untuk kelas 5. Manusia berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok seperti makanan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan setelah kebutuhan pokok terpenuhi seperti pakaian dan rumah. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan untuk meningkatkan harga diri atau gengsi, seperti jam mewah dan rumah mewah. Sekarang ayo kita saksikan contoh kehidupan nelayan yang berinteraksi positif terhadap lingkungan alam. Ini adalah video tentang kearifan lokal nelayan pemburu paus di desa Lamalera, NTT, dan video tradisi adat Manee, tradisi nelayan di Pulau Malo, Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Kabupaten Kepulauan Talaut sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki banyak keunikan dan keragaman warisan budaya yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Salah satunya adalah Manee, yakni penangkapan ikan yang unik, tidak menggunakan alat tangkap konvensional maupun modern, melainkan hanya dengan sami, yaitu janur yang dirangkai sedemikian rupa bersama tali hutan dan kundani. Keunikan inilah yang oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 menjadikan Manee sebagai warisan budaya nasional dan telah menjadi salah satu agenda daerah yang tiap tahunnya digelar di Kabupaten Kepulauan Talaut. Manee dilakukan setiap tahun, biasanya dilakukan setiap bulan Mei, bertepatan dengan pasang tertinggi dan surut terendah air laut, yang terjadi pada akhir bulan purnama dan awal bulan mati. Sehari sebelum pelaksanaan Manee, wisatawan dari berbagai penjuru Talaut, bahkan dari daerah lain berbondong-bondong menuju ke desa Kakorotan. Atas kesepakatan bersama, Pulau Intata dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan Manee. Pulau Intata adalah pulau tak berpenghuni yang terletak berdekatan dengan Pulau Kakorotan. Selambat-lambatnya seminggu sebelum pelaksanaan acara Manee, tua-tua adat yang diangkat sebagai penguasa tinggi mengadakan upacara kecil
membuat syukuran dengan maksud berdoa kepada Tuhan agar kiranya memberi hasil yang banyak serta menghindarkan warga masyarakat dari malapetaka. Kegiatan ini diawali dengan melakukan puasa atau pelarangan yang disebut EH, yaitu melarang warga melakukan penangkapan hasil laut di lokasi yang telah ditentukan. Ritual penangkapan ikan dalam tradisi Manee melewati beberapa tahapan, antara lain yang pertama marakak kundangi atau memotong tali hutan. Tahapan ini dilakukan oleh pemuda dan bapak-bapak yang telah ditunjuk pada saat musyawarah yang dipimpin oleh Ratu Banua. Tahap kedua adalah mengalumpara atau permohonan kepada Tuhan. Kegiatan ini pelaksanaannya sama seperti melakukan ibadah. Selanjutnya pada tahap yang ketiga, matuda tanpa paneean atau menuju lokasi upacara. Tahap yang keempat adalah mamadi usami, yaitu membuat alat. Tali-tali hutan yang telah dipersiapkan disambung hingga mencapai panjang yang telah ditentukan. Dan kemudian janur-janur dililit sedemikian rupa menjadi sebuah alat yang dinamakan sami. Kemudian pada tahap yang kelima, mamoto usami atau menebar alat ke laut. Pelepasan alat atau sami ini dilakukan pada pagi hari oleh Ratu Banua beserta anggotanya yang berjumlah sekitar 60 orang dengan perahu. Sami ditebar membentuk setengah lingkaran. Tahap ke-6 adalah mamole usami, yaitu menarik sami ke darat. Kegiatan ini dilakukan setelah seluruh sami ditebar. Selanjutnya tahap yang ke-7 adalah manganu ina atau pengambilan ikan. Pengambilan ikan pertama kali dilakukan oleh Ratu Banua, kemudian kepala pemerintahan dan diikuti oleh masyarakat yang hadir. Sekarang, coba kamu lihat gambar berikut. Ini adalah gambar tempat pelelangan ikan atau TPI. TPI berada di dekat pelabuhan ikan, biasanya dekat pantai ya nak. Kita belajar proses kegiatan pelelangan ikan dan interaksi yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, nelayan sebagai produsen yang menyediakan ikan membawa hasil tangkapan ke TPI. Lalu di sana ada proses jual beli yang diurus oleh juru lelang. Pedagang besar membeli ikan dan menjualnya ke pedagang-pedagang di pasar. Nah, pedagang sebagai distributor. Pemerintah adalah pihak yang membangun TPI agar nelayan mendapatkan harga yang layak. Agar konsumen yang jauh dari pantai bisa membeli ikan dan memakannya, maka dibutuhkan alat transportasi. Supir adalah orang yang mengantarkan ikan ke daerah-daerah tersebut. Jadi, kegiatan pelelangan ikan melibatkan interaksi antara individu, kelompok, dan kehidupan sosial lainnya. Sekarang kamu lihat tabel 2.7 hasil pengamatan gambar dan bacaan pada halaman 106 buku tematik 5, tema 6 untuk kelas 5 SD dan MI Platinum 3 serangkai. Tabel yang ini ya. Kamu lihat di sini, orang yang berperan sebagai nelayan, perannya apa? Sebagai pedagang, perannya apa? Sebagai juru lelang, perannya apa? Sebagai pemerintah dan sopir, perannya apa? Ibu akan contohkan
Untuk nelayan, perannya yang menyediakan ikan dari hasil tangkapan laut atau sebagai produsen. Untuk peran-peran ini sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kalian tinggal melihat saja ya. Kemudian kalian tulis kesimpulan. Tulis latihan ini pada buku tulis. Terima kasih sudah menyimak video Bu Guru. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.